Oke teman-teman, yang pertama kita bisa lihat pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar ini, cahaya yang datang itu merambat lurus dan dapat dipantulkan. Nah, di layar kita bisa lihat bahwa sinar yang datang mengenai cermin lalu dipantulkan. Kalau dapat kita perhatikan lebih jelas di sini teman-teman, sudut yang datang sama dengan sudut yang dipantulkan teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu sifat cahaya yang mana yang merambat lurus dan juga dapat dipantulkan. Nah, sekarang kita lihat nih bayangan dari objek kita yang kita gunakan adalah pensil di sini ya teman-teman. Kita ukur dulu ini jarak pensil ke cermin itu adalah 120 cm. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa jarak cermin ke bayangannya itu juga 120 cm. Jadi bayangan yang dihasilkan dari cermin datar itu adalah tegak. Ini teman-teman bisa lihat pensil itu dia kepalanya ke atas dan bayangannya juga kepalanya ke atas teman-teman. Dan jarak bayangan sama dengan jarak objek dari cermin. Teman-teman bisa lihat di sini, objek ke cermin itu jaraknya 120 cm dan cermin ke bayangan itu juga 120 cm. Dan bayangan yang dihasilkan dari cermin datar itu berada di belakang cermin, teman-teman. Jadi itulah sifat-sifat bayangan yang dipantulkan dari cermin datar. Oke, teman-teman, kita masuk ke percobaan pemantulan cahaya melalui cermin cekung. Di sini benda atau objek yang kita gunakan adalah panah ya, teman-teman. Objek satu ini merupakan bentuk nyata atau ya benda nyata. Nah, bagaimana sih bayangan yang dihasilkan dari pantulan cermin cekung ini, teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat di sini cahaya yang dipantulkan melalui cermin cekung itu memiliki titik fokus ini. Yang berwarna kuning ini merupakan titik fokusnya, teman-teman. Yang pertama itu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Nah, yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, disitulah makanya terbentuk sebuah bayangan dari pantulan cermin cekung ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada saat benda atau objeknya ini berada di belakang titik fokus, maka bayangan yang terbentuk itu adalah terbalik, teman-teman, nyata terbalik, karena jika bayangannya itu berada di sini itu bayangannya nyata, tapi kalau bayangannya itu terbentuk di belakang cermin itu bayangannya itu maya. Nah, jadi semakin jauh benda itu berada menjauhi titik fokus, maka bayangan yang terbentuk itu semakin kecil, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Tapi semakin benda itu mendekati titik fokus, maka bayangan yang terbentuk malah menjadi lebih besar, tapi masih terbalik. Tetapi jika kita taruh benda itu di antara titik fokus dan cermin, maka bayangan yang terbentuk adalah maya diperbesar tapi tegak, teman-teman, tidak terbalik. Nah, di sini kita coba ukur jarak titik fokus dengan cermin itu kisaran 80 cm. Jadi kita akan cari jari-jari kelengkungan cermin itu kisaran 80 kali 2 itu 160, teman-teman. Ini kita kasih tanda dulu di sini. Oke. Nah, pada saat objek ini berada di belakang tanda yang kita kasih tadi, maka bayangan yang terbentuk adalah kecil, nyata, terbalik, teman-teman. Tetapi pada saat kita taruh bendanya itu, objeknya itu berada di antara tanda tadi dengan titik fokus, maka bayangan yang terbentuk adalah diperbesar, nyata, tapi terbalik. Nah, pada saat kita taruh bendanya itu atau objeknya itu di antara titik fokus dan cermin, maka bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung ini adalah maya, tegak, diperbesar, teman-teman. Jadi itulah hasil pantulan bayangan atau sifat-sifat bayangan yang dipantulkan melalui cermin cekung. Nah, cahaya yang datang juga lurus dan dipantulkan, teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung melalui simulasi PET ini, teman-teman. Nah, di sini objek yang saya gunakan adalah tanda panah sama dengan cermin cekung tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, jika bayangannya itu berada di area ini, maka bayangan yang terbentuk itu adalah nyata. Tetapi jika bayangannya itu letaknya di sini, maka bayangannya itu maya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat cahaya yang datar, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah dia berasal dari
titik fokus yang di belakang cermin. Nah, pada saat sinar datang menuju titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, bayangan yang terbentuk dari pantulan cahaya dari cermin cembung ini, teman-teman bisa lihat pada saat benda mendekati cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk itu adalah maya, yaitu di belakang cermin, teman-teman. Nah, kita taruh dia di sini, dia juga tetap berada di belakang cermin atau pantulannya itu maya, tegak juga dan diperkecil. Oke, kita coba lanjut ukur ya. Di sini jarak benda atau objeknya itu dari cermin adalah kisaran 60 cm kita taruh ya, teman-teman. Nah, maka jarak bayangan dari cermin adalah 30 cm. Jadi lebih pendek dibandingkan jarak objek dengan cerminnya. Nah, pada saat kita pindahkan objeknya itu dengan jarak yang berbeda, saya taruh di sini jarak objek dengan cerminnya itu 80 cm, maka bayangannya jaraknya dari cermin adalah 40 cm ya, teman-teman. Nah, kemudian saya juga coba untuk memindahkannya lagi di jarak objeknya itu dengan cermin itu kisaran 100 cm. Maka jarak bayangannya itu dari cermin adalah kisaran 43 cm. Nah, kemudian saya coba terakhir itu jarak bendanya itu 120 cm dari cermin, maka jarak bayangannya itu dari cermin adalah kisaran 43 cm, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin dekat objek itu dari cermin, bendanya itu dari cermin, maka bayangan yang terbentuk juga semakin dekat. Jadi semakin kita jauhkan objeknya dari cermin itu, maka bayangannya juga semakin menjauh dan semakin kecil.